Izin saya boleh melayani tanah ini sebentar. Oke, silakan, Boleh. Pak Immanuel, silakan. Bu Sofiatul istirahat dulu. Silakan, Pak Immanuel. Karena kalau bicara anak bapak dia pasti asumsinya ke manusia. Sekarang saya tanya dulu ke tanah. Pada zaman Arab Mekah saat itu kaum pagan menyembah siapa? Saya tanya dulu. Menyembah berhala. Pernah belajar? Namanya siapa? Dia mengimani Allah. Dia mengimani Allah. Tuhan itu Allah, tapi ada Tuhan selain Allah, namanya musyrik gitu. Ya, nah, ada nama Tuhan selain Allah ya. Sekarang ayah Muhammad, kamu tahu namanya siapa? Atau kakeknya? Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Kakeknya Abdul Muthalib. Hamba Allah ya, oke, clear ya. Berarti Abdullah ini hamba Allah yang menyembah Allah negeri Mekah saat itu ya, betul ya? Kakeknya Abdul Muthalib. Saya tidak tahu dulu, karena jangan. itu. Oke. Saya nggak akan jauh-jauh dulu. Tadi udah mengatakan Abdullah adalah hamba Allah ya, hamba Allah. Berarti si Abdullah ini hambanya Allah kan, betul ya? Setuju kan? Artinya kan itu, betul ya? Ya. Oke. Nah, berarti pada saat itu di negeri Mekah situ ya, khususnya kaum pagan Quraisy sudah menyembah yang namanya Allah ya, makanya ada hamba Allah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara bawa Al-Quran nggak itu tanah? Bisa buka nggak? Ada di Bisa buka. Nah, buka surat Al-Quraisy. Anda saja yang buka, ini saya lama baca, mencarinya lama. Al-Quraisy Oke, gitu. saya buka. Saya buka. Kalau sudah Anda yang Ya. Enggak, kalau maksud saya kalau tanah yang buka kan berarti asli gitu loh. Pastinya kalau saya yang bukakan nanti dikira nggak sama kan gitu. Ya, barangan kafir dibilang. Ya. Oke, ayat berapa? Satu surat. Ayat 1. Ya, satu surat ya. Surat 106 ya. Al-Qur'an itu 106. Enggak Sudah. Ini saya buka ya. Oke. Ya. Silakan. Belum kelihatan, Pak. Dari ayat 1. Ya. Sudah kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke. Ya, surat Al-Quraisy ya. Ya. Nah, Tanah juga harus baca ya di kitab tamu supaya nanti sama atau tidak ya. Karena kalau nggak sama nanti, ya. Surat berapa? 106. Ayatnya? Ya itu kan cuma empat ayat itu tahu salah. Cuma 4 ayat. 4-4-nya dibuka. Illa fihim ya, dan seterusnya ya. Nanti kamu baca sendiri. Ya, Tanah sudah baca, punya kitab sendiri, jadi supaya sama. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, 106 ya. Sepertinya 106 ingat saya ya. Surat Al-Quraisy, aduh kamu ini orang Islam ya. Oh ya. 106 surat Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Ya. Ya. Ilafil Quraisy ilaifihim rilahtasi sito iwasoif fal ya'budu rabb hadzal ba'id alladzi atmahum min ju'ih wa amanuhum min qauf, dan seterusnya ya. 4 ayat aja. Oke. Artinya sama ya, Tanah ya, kamu udah baca ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini,
yaitu Ka'bah, ya, hadzal bait, yang telah memberi kepada mereka, ya, memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi tadi saya sudah bilang dan tanya ke tanah bahwa sebelum Muhammad hadir, mereka juga sama menyembah ini, ya, Allah negeri Mekah. Maka ada namanya Abdullah, hamba Allah. Jadi saya tidak ingin panjang lebar. Intinya saya menghargai tanah kalau menyembah Allah SWT, Allah negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah. Ya, jadi cuman yang jadi persoalan, Allah negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah ini, ya, sejarah tidak mencatat bahwa dalam baik Al-Quran, hadis maupun apapun tidak pernah menampakkan diri dan tidak pernah bicara langsung, ya. Bahkan Muhammad sendiri tidak pernah mendengar suaranya. Nah, mereka harus kembali, ya, seperti ini. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah SWT. Nah, untuk itu makanya tadi kalau kita bicara tentang Bapa, Anak, ya, apalagi Roh Kudus, jelas karena memang Allah SWT. Kalau saudara Tanah pernah belajar, di situ banyak ungkapan, ya, saat itu tentang ada Al-Manat, Al-Uzza, ya kan. Terus satu lagi siapa itu, ya, lupa saya. Al-Manat, Al-Uzza, satu lagi siapa ya? Kadang-kadang saya lupa. Alat, ya, di situ, ya. Nah, cuman betul Alata, ya. Jadi pada saat itu kalau saudara Tanah mau belajar, ya, disitulah Ka'bah itu tempat penyembahan berhala, ya. Banyak namanya, salah satunya adalah Allah, ya, salah satunya itu, ya, namanya Allah. Dulu itu 360-an berhala, ya. Nah, ditinggallah satu ini yang namanya Allah. Makanya di dalam surat Al-Quraisy, ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ya kan, li illa fi Quraisy, ya kan, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, ya, fal ya'budu robba hadzal bait. Jadi Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini atau Allah SWT inilah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Untuk itu saudaraku Tanah, jelas, ya, di sini bahwa saudara Tanah kalau mau tahu, jadi Islam itu betul menyempurnakan agama. Saya akui itu betul, ya. Pada saat itu di negeri Mekah sana, ya, termasuk salah satunya adalah pagan Quraisy ini, ya, termasuk ada Zoroaster, Sabi'in, ya, terus ada lagi banyaklah, ya, termasuk grupnya Nestorian itu, ya, atau Nasrani dari pimpinan Warokah bin Naufal, itu disempurnakan semuanya. Dia harus menyembah satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Ya, Alat, Al-Mana, Al-Uzza itu semua harus disingkirkan, termasuk patung-patung yang lain. Ya, jadi di sini nanti Tanah bisa belajar lagi, ya, bahwa memang kalau Tanah sendiri kurang, kayaknya ini bukan saya menghakimi, kayaknya masih kurang banyak belajar, ya, untuk kitabnya sendiri. Belum nanti kalau saya tunjukkan beberapa ayat, ya, yang mungkin membuat Tanah agak kaget. Nah, makanya untuk hal ini Tanah belajar lagi apakah Allah yang saudara Tanah ini sembah benar-benar Tuhan pencipta langit dan bumi sebagaimana yang kami sembah, yaitu yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan yang bisa bicara, Tuhan yang bisa bergaul akrab dengan umatnya, ya. Tentu saja saudara Tanah nanti akan tahu bahwa Allah yang saudara Tanah sembah memang jangankan suaranya, jangankan wujudnya, atau jangankan kepribadiannya, itu tidak pernah ada, ya. Semua hanya laporan Jibril, dan Jibril pun juga tidak ada yang tahu saksinya siapa, dan semua berarti hanya dari sang Nabi. Nah, di sini
Nanti saudara Tanah bisa belajar kalau Allah saja tidak pernah istilahnya itu berkomunikasi atau tidak ada hubungan khusus atau inten dengan nabinya, apalagi dengan umatnya. Nah, berbeda dengan Tuhan yang kami sembah, ya, Elohim yang kami sembah. Allah bagi kami itu bukan nama, tapi artinya sesembahan, ya. Atau Elohim bisa dikatakan Sang Maha Kuasa atau sesembahan yang wajib kita sembah. Nah, itu adalah Allah yang hidup, ya. Allah yang hidup artinya nyata, ya. Jadi bukan asumsi bahwa kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah kami, ya, sesembahan kami. Makanya di dalam kekristenan itu Allah yang Esa, ya, itu ada 3 pribadi, ya, dan itu tapi satu esensi. Makanya kita mengenal dengan yang namanya Roh Kudus, ya, atau Roh Allah itu sendiri. Nah, di dalam kekristenan jelas kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, sedangkan di dalam saudara Tanah saya nggak tahu, ya, karena saudara tanpa melakukan ritual menghadap ke satu batu penjuru, yaitu batu hitam atau hajar aswad, maka ibadah Tanah tidak ada gunanya. Ya, jadi itu nanti direnungkan dulu saudara Tanah, ya. Karena kalau bicara nanti tentang kerohanian, sering saya katakan untuk belajar firman Tuhan yaitu Alkitab, orang harus membersihkan hati dan pikirannya dulu. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhami melalui Rohul Kudus atau Roh Kudus. Jadi tanpa pengertian dari hikmat ma'rifat Roh Kudus, orang tidak akan pernah mengerti yang namanya rohani. Nah, mungkin itu saja dari dari saya, Tanah, ya. Gusti Yesus berkati, ya. Silakan yang lain. Saya bertanya, orang yang untuk memahami Alkitab harus diilhami Roh Kudus, itu saksinya dari mana? Begini. Dari mana kita tahu? Begini, saudara Tanah. Artinya begini. Saat saudara Tanah mau mencari kebenaran, dengan membuang semua egoisitas kita, dengan membuang semua kenajisan kita, istilahnya, karena kita itu membaca firman Tuhan itu artinya kita ingin tahu Sang Pencipta. Berarti kita harus lepaskan dulu segala egois kita. Contohnya begini saja, nggak usah jauh-jauh, ya. Katakanlah saudara Tanah ini melepaskan semua pengetahuan, semua agama, semua apapun, tapi untuk mencari kebenaran. Sebutlah Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu imani. Nggak usah sebut namanya apapun, terserah. Sebut saja yang memberi hidup pada saya. Beri tuntunan saya, tantang Alkitab, ya. Beri tuntunan saya. Kalau Alkitab yang saya baca ini adalah firman dari Yang Maha Kuasa, maka bukakan pintu hatiku, pintu pikiranku. Tapi kalau bukan, tentu aku tetap tidak akan memahaminya. Coba tantang seperti itu. Disitulah nanti Roh Kudus akan bekerja. Tapi bersihkan dulu pikiran itu. Saya dulu sama, Tanah, sama. Ya, jadi untuk mengerti kamu dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, saat kamu mau merendahkan hati kamu, bahkan merendahkan diri kamu, ingat, kita berhadapan dengan Sang Khalik, Sang Pemberi Hidup. Bukan hanya berhadapan dengan Bupati atau Pak Lurah. Kamu mau menghadap Pak Lurah atau Bupati aja, kamu harus munduk-munduk, ya. Apalagi kamu mau menghadap Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin kamu tidak harus merendahkan diri kamu dan hati kamu dan juga pikiran kamu. Nah, di situ saya yakin, ya, kalau saudara Tanah benar-benar ingin mencari kebenaran, ingin mencari keselamatan yang ya dan amin, ya, bukan hanya insya Allah, bukan hanya mudah-mudahan, tapi ya dan amin. Firman Tuhan akan menjawab. Dan saya berdoa untuk Tanah bisa mengerti kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Itu aja dari saya, Tanah, ya. Tuhan memberkati. Kalau ada dua orang mengaku dibimbing Roh Kudus, tapi pendapatnya beda, terus gimana? Oke, begini aja, saudara Tanah. Nanti kamu akan tahu, ya, apakah itu Roh Kudus atau roh jahat, ya. Nanti kalau kamu benar-benar mau mencari kebenaran, pasti Tuhan sendiri yang akan memimpin, ya. Roh Kudus sendiri yang akan memimpin. Sekarang saya akan berikan satu pengertian yang mudah untuk
kamu pahami ya. Ini secara logika aja ya, nggak usah pakai rohani dulu. Jadi secara logika katakanlah nanti kamu bisa bandingkan. Katakanlah ada dua orang bapak ya, sama-sama memberikan tugas dan kewajiban. Ya, satu bapak memberikan tugas dan kewajiban pada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu nggak bisa mengerjakan, nggak sempurna mengerjakan, maka dia akan dihukum. Apalagi nggak mengerjakan, pasti dia dicincang. Bapak yang satunya juga sama, memberikan tugas dan kewajiban. Tapi bapak ini bilang, kalau anak-anak nggak bisa mengerjakan, tanyalah pada bapak. Ngomong dengan bapak bantu. Tapi kalau anak ini nggak mau mengerjakan, ya dia nggak dapat bagian. Ya. Jadi yang satu bapak tadi memberikan tugas dan kewajiban, hanya sempurna baru diberi ganjaran lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau nggak sempurna apalagi nggak mengerjakan akan dihukum mati barunya. Tapi bapak yang satunya memberikan tugas dan kewajiban, sempurna nggak sempurna selama anak itu mau mengerjakan tetap dapat bagian. Bagi yang tidak mengerjakan tentu saja nggak dapat bagian. Kira-kira bapak kandung yang mana ini dari kedua bapak ini? Kalau orang waras pasti akan tahu bapak kandungnya adalah yang memberikan pengertian tadi. Yang satu pasti seorang penculik. Ya, bukan bapak kandung, tapi dia menculik anak-anak orang untuk dijadikan budak. Disinilah, kalau saudara Tanah memahami perumpamaan ini atau analogi ini, akan tahu Tuhan yang sejati itu seperti apa dilihat dari buahnya. Oke, itu saja dari Tanah ya. Nanti direnungkan baik-baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nah begini, kan misalnya ini, ada dua orang mengaku dibimbing Roh Kudus. Pendeta terkenal ini. Pendeta terkenal. Yang satu membidankan yang lain, terus gimana? Padahal kedua-duanya mengaku dibimbing Roh Kudus. Jangan melihat ke situ dulu ya. Itu nanti penghakiman hak Tuhan. Ya, kita lihat perumpamaan itu tadi. Oke, saya katakan begini. Yang mana gitu? Oke, saya jawab. Yang mau dipilih yang mana gitu? Oke, saya jawab. Saya jawab saudaraku ya. Di dalam kekristenan pun ingat, ada yang sesat. Ya. Ini bukan karena ajarannya, tapi karena manusianya. Hanya manusia yang benar-benar ya dalam kekristenan itu harus ingat dulu ya, itu Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati tentu dia akan taat belajar firman Tuhan. Tapi ada orang-orang Kristen ya mengaku Kristen tapi tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Ada, saya harus akui ada itu. Ya, mengaku Kristen, mengaku pendeta ada. Ya. Tapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan ada yang dipakai iblis, ada itu ayat-ayatnya juga banyak. Di akhir zaman itu akan banyak yang disesatkan juga. Ya. Nah, kalau saudara Tanah benar-benar mau menjadi pengikut Kristus, mau punya keselamatan yang iya dan amin, kembali ke Alkitab dia. Jangan melihat figur orang. Ya. Jangan melihat figur orang dulu. Lihat ajaran sang tokoh utama, yaitu Yesus Kristus. Ada nggak cacat celahnya Yesus Kristus dalam ajarannya? Nah, itu yang harus kita lihat. Bukan pengikutnya. Karena pengikutnya ada yang asli, ada yang tidak. Maksudnya ada yang sejati, ada yang pura-pura. Ada yang imannya masih lemah, ada imannya yang sudah kuat. Tapi yang kita lihat adalah tadi, figur bapak tadi loh, dua orang bapak. Ya. Jadi, yang kita ikuti, bukan pengikutnya. Ya, kamu nggak usah ngikutin saya. Saya masih banyak salah, masih banyak kelemahan. Saya masih banyak belajar. Yang kita ikuti adalah Yesus. Ya, lihat di Alkitab firman Tuhan, siapa itu Yesus. Nah, ini nanti baru kamu tahu. Jadi jangan melihat, wah kayak ada yang gini, ada yang gini. Jangan lihat itu ya. Lihat siapa yang kita ikuti. Kita mengikuti siapa. Itu ya. Mungkin itu dari saya dulu ya. Oke, saya bisa tambahkan. Tadi Pak Tanah kenapa jawaban pertanyaannya dua orang? Kenapa ada hamba Tuhan yang beda pendapat? Iya, enggak. Ada dua pendeta. Ya. Terus. Dua-duanya mengaku
dibimbing Roh Kudus. Ya, Tapi terus pendeta yang satu membidatkan yang lain. Terus mana yang akan diikuti? Gitu. oh nggak bisa begitu Pak. Ini kita Kalau ikut baca. sini katanya sana sesat. Sebentar. Karena baca Pak. Silakan Pak, baca dulu. Coba dibaca nih. Pak Tanah bisa baca nggak? Baca Pak. Apa dibaca? Enggak. Itu yang saya blok. Bilangnya Kelihatan. apa? Tantang. 1 Yohanes 4 ayat 1. Penikmat Satu, itu yuk. enggak. Ya enggak, ini di 1 Yohanes 1 ayat 4. Oh, ya. Ya, baca Pak. Coba. Biar Bapak paham. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Baca. Lagi di bawahnya Pak. Demikian kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Terus Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. nah, yang membidatkan dalam hal apa Pak? Yang Bapak tahu. Karena apa? Di sini semua roh harus diuji. Banyak kayak Bapak bilang pendeta tadi, orang besar membidatkan yang lain. Nah, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Benar atau tidak? Harus diuji, Pak. Diuji karena Roh Kudus itu ya tidak akan salah dan tidak akan menyesatkan orang. Kalau yang menyesatkan orang itu pasti bidat. Karena di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Cuman ngaku-ngaku ada Roh Kudus. Padahal di dalamnya roh setan. Begitu, Pak. Jadi tidak mungkin kalau dua-duanya ada Roh Kudus saling membidatkan atau saling mengkafirkan. Paham, Pak? Jadi harus diuji dulu rohnya. Paham? Harus diuji dulu rohnya dia. Yang di dalam dia Roh Kudus apa roh apa? Sama dengan Bapak, dengan Syiah, dengan Sunni, dengan yang lain kan harus diuji. Dia Syiah apa Sunni? Atau Wahabi atau Salafi? Kan begitu, Pak. Nah, mereka juga saling membidatkan. Padahal sama-sama baca Quran. Nabinya sama-sama Muhammad. Tuhannya sama-sama Allah SWT. Begitu, Pak. Ya. Silakan. Apalagi, Pak? Nah, saya pamit dulu, ini saya ada perlu. Apa? Oh, sudah selesai. Pamit Gitu. dulu ya. Ya, saya pamit dulu. Enggak. Ada perlu ini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Tanah terima ya. kasih. Ya, terima kasih Pak Tanah. Ya. Oke, kita ke King Abdul. Halo, sore. Sore, King Abdul, silakan. Ya. Mengenai Roh Kudus, kalau dalam Islam kan memang tidak dikenal ya. Ya. Mungkin lebih dikenal sebenarnya kita lebih mengistilahkan hati nurani sebenarnya. Mereka Ada istilah. kenal, Pak, sebentar. Mereka kenal, Pak, namanya Ruhul Kudus. Tapi Ruhul Kudus itu di dalam mereka itu adalah Jibril. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Oh. Bapak ini Muslim juga, Pak. Pak King Abdul, Kang Abdul Muslim ya? Muslim. Oke, ya. Kalau yang di Muslim apa disebut Roh Kudus itu?
Betul yang tadi Pak Nah, Ridha Jibril sampaikan kan. bahwa banyak Jibril sebenarnya Al-Quran menjelaskan tentang roh, termasuk dalamnya ada Roh Kudus, Ya. yang salah satu maknanya itu banyak, di antaranya menunjuk kepada Jibril, Rohul Kudus. Nah, Nah, adapun yang Selain itu kepada siapa? Selain Jibril. banyak Al-Quran menjelaskan tentang ruh itu ada maknanya Al-Quran itu sendiri, ada Jibril, ada Muhammad. Itu Tahu. mana daripada roh. Bapak tahu ada Muhammad tahu Roh Kudus. Ah, Mana sebentar, Pak Bu. buktikan, Saya- tunjukkan. Iya, sebentar makanya. Bapak mengatakan roh ada semua. Bapak tahu Roh Kudus berarti. Bapak Gimana, tahu. Pak? Ya, Bapak tahu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dalam perspektif Islam itu Islam. Ya. malaikat Jibril. Oh gitu. Heeh. Di Bapak pernah baca ayat Al-Quran enggak? Sebentar saya tampilkan. Nabi Bapak saja Muhammad mengatakan soal ruh itu bukan urusan kita. Dia sendiri nggak tahu masalah ruh. Kok Bapak lebih tahu Betul, dari betul. Muhammad? Ada dalam Al-Quran disebutkan. Iya, kok Bapak lebih tahu dari Muhammad? Ya, artinya apa yang Al-Quran sampaikan, artinya betul bahwa Di Al-Quran tidak ada ya. Itu Al-Quran nggak adanya ada, di coba tafsir ya. Allah saja di Al-Quran nggak ada loh. Allah itu di Al-Quran nggak ada loh. Iya. ini Ya, boleh, nggak boleh pernah saya tanya kasih Adil waktu Sirot dulu. itu. Sebentar. Boleh, boleh dikasih waktu dulu. Iya. Kak, saya mau tunjukin ayatnya supaya Bapak paham. Makanya saya mau tanya, kok Bapak lebih tahu, sedangkan Muhammad sendiri mengatakan soal ruh itu adalah urusan Allah. Aku hanya diberi pengetahuan sedikit. Dia tidak tahu ruh itu bagaimana. Ruh itu Iya, karena bagaimana Bapak mengatakan wujudnya. Roh Kudus adalah Muhammad. Iya. Nah, Nah, mana ketika Muhammad mengatakan akulah Roh Ah. Kudus? Nah, itu coba tunjukkan Bukan Roh Pak Kudus, di ayat bukan. Quran. Makna dari salah satu makna ruh itu ada yang menunjuk kepada Al-Quran, ada yang menunjuk kepada malaikat Jibril. Di mana maknanya Pak itu banyak. dalil? Termasuk juga Di mana? roh itu adalah energi atau mungkin kekuatan lah, bisa dibilang seperti itu. Di mana Pak ayatnya? Tolong ditunjuk. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad sendiri tidak tahu tentang ruh. Baik. Ya, di mana Pak? Boleh di share screen nggak? Ya, boleh. Saya share screen. Di mana share? Boleh ya? Silakan. Ya, Sebentar. ayat Al-Quran. Atau di mana? Share screen. Ya. Di sini gimana ya? Sebentar. Ini Share sudah screen di dibuka bawah. atau belum ya? Oh, di Kotak. bawah ya. Ya, ada kotak Kotak, itu share screen. screen. Kemudian share screen. Kita pilih yang Windows ya. Ya, Ya, ya kalau share screen Oke, Bapak saya sudah. pilih. Sudah. Oke, Sudah betul ya? ya, oke, ya sudah ini coba. Oke, siap. Jadi Ya. betul yang tadi disampaikan, memang di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa wa yas'alunaka 'anir ruh, ketika mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang ruh, disebut qulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah daripada urusanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa sungguhnya aku memberimu ilmu hanya sedikit. Nah, ini maksudnya bahwa memang penjelasan mengenai ruh itu tidak sebanyak mungkin seperti halnya syariat, seperti halnya kisah masa lalu dan lain sebagainya. Al-Quran menyebutkan itu dalam beberapa ayatnya. Contoh ya di sini. Jadi makna ruh dalam Al-Quran misalkan menunjuk kepada roh itu ada daya hidup. Jadi satu maknanya ada daya hidup, kemudian ada ini dia bahwa apa namanya, tidak hanya Pelan-pelan Pak, Nabi pelan-pelan Isa Pak, sendiri biar bahwa kita baca.
pelan-pelan dari atas tadi kita baca satu-satu, satu-satu Pak. dulu ya, Ya. satu-satu atas. Iya, supaya jelas, Pak. Iya, ini ya. Ya, dibesarkan lagi bisa, Pak. Dibesarkan Oh, lagi. bisa. Kontrol plus. Nah, ya, oke, kebesaran. Ya, oke, cukup. Ya, silakan. Ini An-Nisa satu 4. maknanya daya hidup. Roh, Oke. Al-Quran menyebutkan dia sebagai daya hidup, artinya manusia tanpa roh, siapapun dia, ya kan, itu dia tidak mempunyai apa-apa, dia hanya jasad yang tidak bergerak, ya mati. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah ini Jadi, roh untuk sebentar Nabi saya Isa. potong. Sebentar saya potong dulu. Berarti roh itu adalah daya hidup ya. Betul, Betul, Pak. energi. Sebuah energi. Jadi Betul. kalau tidak ada roh, tidak akan Tidak ada hidup. kehidupan kan? Betul. Betul. Iya. Oke, Ya. silakan lanjut. Tapi lanjut. sebentar, Boleh saya mau lanjut, nanya. ya. Tapi Allah Anda itu nggak punya roh tuh gimana tuh Pak? Allah kan bukan roh. Allah bukan roh, Oh, zat, Pak. Ya, maksudnya Iya. begini Pak, kalau di dalam Alkitab Allah itu adalah Bapak segala roh atau sumber segala roh. Artinya sumber segala kehidupan. Saya kan perspektifnya. Iya, saya tahu. Sofi. Makanya saya biar netizen di sana mereka tahu paham bahwa Allah di dalam Alkitab dengan Allah di dalam Quran itu berbeda karena Allah Anda nggak punya roh ya. Coba disebutkan Pak. Memang Anda bukan tegas. roh. Memang bukan roh. Bukan bilang bukan roh. Kalau Allah di dalam Alkitab kan adalah roh atau ruah, ya artinya dia tidak berwujud, dia tidak kelihatan. Dan Allah di dalam Alkitab itu mempunyai daya hidup atau prinsip hidup ilahi yang kita sebut dengan Roh Kudus. Saya mau pastikan Bapak tegas kepada netizen bahwa Allah yang Bapak sembah tidak mempunyai roh. Silakan. Saya bisa bilang bahwa roh itu termasuk bagian daripada makhluknya atau ciptaannya. Jadi kalau Ya, Tuhan dalam berarti Allah Anda tak perspektif punya roh. Islam itu, Tuhan dalam perspektif Ya, Islam saya itu mau adalah Anda tidak tegas. sama Saya mau dengan Anda makhluknya. tegas. Artinya dia bukan roh. Ya, saya Bukan bisa itu yang saya tegaskan. tanya Pak. Yang Wah, saya tanya bukan itu. Allah bukan roh, Allah Islam bukan roh. Ya, Ya, betul. saya Pak. tahu. Bu. Allah Islam itu zat, sedangkan Allah di dalam Alkitab adalah roh, ya. Dan nabi-nabi mengatakan Allah itu adalah Bapak segala roh, ya. Nabi Yesaya mengatakan Allah kita itu adalah Bapak segala roh atau sumber segala roh. Jadi roh itu keluar dari Dia, ya. Nah, sumber hidup itu keluar dari Allah, Pak. Ya, makanya roh itu dihembuskan Allah di dalam lubang hidung Adam. Jadi Allah itu kalau bernafas itu nggak seperti kita, ya, menghirup O2 keluarnya CO2, enggak. Di dalam Alkitab ketika Allah itu menghembusi nafasnya, itu kehidupan keluar dari Dia. Ketika Allah menarik nafasnya, Bapak baca Ayub 34 ayat 5, ketika Allah menarik nafasnya itu kehidupan atau roh itu kembali kepada Allah atau terjadi destruction atau kematian. Saya mau pastikan Bapak katakan kepada netizen YouTube dengan tegas, Allah Anda bukan roh dan Allah Anda tidak mempunyai Roh Kudus. Silakan Pak Kang Abdul. Baik, terima kasih Bu Sofi. Saya harapkan sih kan tadi pertanyaan ke saya ya. Jadi ya diharapkan seandainya misalkan pengen tahu ya, seandainya pengen tahu perspektif Al-Quran mengenai roh itu seperti apa, mungkin saya bisa jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mungkin harus menjawab dulu. Yang pertama, jawabannya adalah satu, bahwa karena roh itu termasuk adalah makhluk, jadi Tuhan itu tidak memiliki roh atau maknanya Tuhan adalah bukan roh. Itu yang pertama. Oke, berarti Tuhan, ini bedanya ya. Allah Clear, Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki Clear ya. roh. Sebentar. Padahal roh itu adalah Nah, daya itu hidup bukan seumur roh. hidup. Bu, teman-teman, sebentar, Bu, saya potong dulu. Ini Zulkifli M. Abbas Official, dia hanya berani banci, dia hanya berani di live chat, dia tulis begini. Zulkifli Abbas Official, agama Yunani mana ada kata Roh Kudus, hanya rampok dari Al-Quran, gak ada di Bible kata Roh Kudus. Tuh, Pak, Pak. Sebentar. Zulkifli, kamu Kang kan Abdul. berapa kali masuk, ya, berapa kali masuk nggak pernah mau dialog sama kita, masuk keluar lagi, Ya, masuk keluar lagi, takut. tapi cuma di chat Banci. doang takut. Lebih bagus Bapak ini loh ya, Pak Tana tadi, Bu Yuni Indriani, Ya, Knalpot betul. Racing, si Madia, ya, masih berani dialog sama kita, nggak kayak kamu, ya, kamu naik Betul. kalau berani dialog sama kita, silakan tunjukkan. Ya, naik, tunjukkan Zulkifli, cuma
penikmat kencing onta, Zulkifli M. Abbas Official masuk di sini. Ini kita juga lagi dialog sama Kang Abdul. Pasti jantan Kang Abdul. Ya, berani kita berdiskusi di sini dengan baik. Cuma sekali lagi, kalau kamu punya otak, kamu punya nyali, dan kamu bukan perempuan atau banci, silakan naik bis. Kita Pak, saya pesan singkat saja, boleh Pak? Singkat saja Ya. sebelum saya Ya. turun. Sebentar Saudara-saudara Pak, yang Muslim. saya masih ngomong ke Zulkifli M. Abbas. Ya, ya. Jadi naik, ini linknya ya. Zuma, naik di sini kalau kamu merasa punya otak. Kalau kamu nggak punya otak, berarti kamu nggak berani. Berarti otakmu memang Ya tidak ada. Pak, saya turun dulu Pak ya. Silakan. Yes, silakan. Tadi siapa mau bicara? Silakan. Ya, saya Silakan singkat Zulkifli. saya hanya Ya, pesan kepada saudara-saudaraku yang Muslim. Kalau Anda mau cari kebenaran dan coba meruntuhkan iman Kristen, jangan lagi menggunakan terminologi Kristen yang kalian tidak tahu, apalagi ngutip-ngutip ayat-ayat Alkitab. Terlalu banyak yang ditipu oleh ustadz-ustadz penipu, dan bahkan ustadz-ustadz albalan dan abal-abal maksud saya. Dan tiba saatnya prinsip sami'na wa ta'na itu ditinggalkan. Tetapi sekarang dirubah dengan prinsip kritis dan analitis. Dan mending menjadi umat terjemahan seperti ejekan kalian daripada umat hafalan. Umat hafalan itu cenderung bahkan mencetak orang-orang tidak analitis. Seperti itu, pokoknya percaya ketika dijelaskan secara data dan fakta, kalian hanya percaya bahwa kitab suci kami dijaga oleh Allah, titik, imani saja. Iman yang benar itu bisa dijelaskan secara realistis dan sedikit berkumis. Kalau tidak, kasihan nanti sampai Kumis siapa Pak Ikim? Pak Ari. tiba-tiba ke sana, ya. Terus Lanjut, Pak, lanjut. pesan saya itu aja. Jangan gunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang kami. Itu sama saja kayak perempuan-perempuan yang demo minta negara khilafah. Itu seperti ayam-ayam yang datang ke tempat pemotongan KFC, Pak. Gitu. Menyerahkan diri. Jadi, karena apa? Saya dapati, Pak. So, itu kenapa saya ngomong saminah wa ta'nah tiba saatnya untuk ditinggalkan. Berubah menjadi kritis. Dan memakai teknis Kaizen itu jangan lupa ya. 5W 1H. Mengapa, di mana, kenapa, dan lain sebagainya. Itu perlu ditanyakan. Kalau tidak, nanti kalian tertipu berjemaah. Karena saya dapati banyak ustadz dan banyak di netizen ini, terutama polemikus Islam, mengutip ayat yang sama, itu tertebar kemana-mana, padahal untuk membaca Alkitab itu mudah. Untuk memahami sebuah kata, pahami kalimatnya, ayatnya, lalu perikopnya, lalu kitabnya. Mereka kalau diajari begini, malah kita dianggap menipu. Kan lucu ya. Itu saja Pak, Tuhan berkati, maju terus. Dan Kang Abdul, belajar dengan jujur. Ya, belajar jujur. Iman itu bisa dijelaskan secara logis. Kalau nggak logis, tinggalkan iman itu. Logis dan logika. Logis dan pakai logika. Ya, logis, logika, realistis, dan sedikit berkumis. Tapi jangan tipis. Jangan bau gitu, amis. Jangan bau amis, Pak. Jangan bau amis. Pak. Pak Lidara, saya boleh sedikit, Pak. Tadi yang katanya si Zuma tadi, Pak, agak menarik. Ya. Dia katakan bahwa di kitab kita tidak ada Roh Kudus di Perjanjian Baru, ya kan? Katanya Perjanjian Baru itu merampok dari Al-Quran. Nah, ini kebetulan ada Kang Abdul atau Maximilianus. Apa kabar, Max? Nama lu ganti-ganti mulu. Ganti-ganti melulu. Iya. Maximilianus. Dia salah satu 7 penidur dia. Salah satu 7 penidur di Seven Sleepers. Ya. Nah, Coba, ya, Max. betul, ya, Max. Ya, coba Max, kamu coba tunjukkan ayat di Al-Qur'anmu yang mengatakan Roh Kudus. Satu aja.
Ada Ruhul Kudus, bukan Roh Kudus. Ada Ruhul Kudus. Dalam Al-Baqarah tuh banyak banget. Ya ada Al-Baqarah, benar. Ada di Al-Baqarah. Saya sebutin ya. Salah satunya saya bacain aja langsung. Lupa saya. Udah, sudah tahu saya. Ada namanya Ruhul Kudus, Pak Killer. Banyak. Ayyadnahu biruhil Kudus. Mestinya Pak Killer tanya, fungsinya Ruhul Kudus itu apa? Itu aja. Silakan. Ya, Bu. Oke, ini saya mau lanjutin yang tadi. Saya mau sampaikan begini. Sebentar. Membahas yang Zuma tadi ya. Kita mau sampaikan begini. Dia katakan Alkitab itu merampok dari Al-Quran. Perlu kita sadari yang namanya Al-Quran itu baru terbit di tahun 700-an. Sementara Alkitab itu dikanonisasi di abad-abad awal, abad-abad mula-mula, abad pertama gitu ya. Dan bagaimana caranya merampok yang tidak ada ya? Ya, sebentar. Pak Ciler, saya akan jawab dia dengan data bahwa ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di Al-Quran itu 319 kata di dalam Al-Quran merampok dari kata-kata Yunani, kata-kata Ibrani, Aramaik. Nanti kita akan ke situ. Kita jawab. Ya, artinya dia mengamini bahwa Al-Quran gua ini merampok ayat-ayat dari Alkitab kalian loh, gitu maksudnya, Pak. Iya, itu maksudnya sebenarnya. Makanya nanti kita buktikan. Oke, lanjut. Lanjut, Max. Lanjut, Bang Abdul. Silakan, Max. Bongkar. Kalian. Ini salah satu 7 penidur yang masih hidup. 7 penidur di Gua Efesus yang masih hidup. Oke, lanjut. Silakan. Oke ya, agak percepat dikit mengenai makna daripada roh dalam perspektif Al-Quran ya. Jadi yang pertama tadi daya hidup. Ini contoh misalkan untuk Nabi Isa dan juga termasuk untuk manusia umumnya. Ya, artinya semua itu ditiupkan dengan rohnya Allah. Contoh dalam ini ya, surat Anbiya surat 21 ayat 91. Saya bacakan artinya aja. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiup roh dari kami ke dalam tubuhnya, dan kami jadikan dia anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Ini dalam juga ada An-Nisa ayat 71 sama maknanya, bahwa ruh Nabi Isa ditiupkan sama Allah SWT. Termasuk juga dalam At-Tahrim. Pak Lidara bisa ditampilkan nggak ayatnya itu Pak yang disampaikan si Max itu Pak? Apa? Al-Anbiya berapa tadi? Iya, ini tadi dia lagi sampaikan. Ini, ya, silakan. Yang mana tadi itu yang? Itu. Coba. Gimana? Oke, kita fokus dulu atau sekilas sebentar. Boleh dong kita diskusi. Yang tadi. Oh, sorry, saya atas lagi. Iya, yang tadi aja. Enggak, dan kami tiupkan roh itu. Lalu kami tiupkan roh. Kami ini siapa ya? Oke. Kami ini siapa nih? Jadi kalau Bapak bisa atau mungkin sering membaca Al-Quran, itu pasti Allah SWT selalu... Allah ya. Ya Allah, kenapa kata kami? Karena selalu melibatkan pihak lain. Antaranya dalam Al-Quran. Yang meniup itu Allah apa Jibril, Pak? Yang meniup dalam farjah Maryam itu Allah apa Jibril? Jibril atas perintah Allah. Oke. Berarti Jibril yang menciptakan Isa ya? Mirruhina. Di sini harus Enggak. Jibril yang menciptakan Isa ya? Karena Jibril yang meniupkan roh ke dalam farjah Maryam. Ya kalau gitu sama juga. Jibril yang menurunkan Al-Quran, bukan Allah. Oke, berarti Max mengatakan di sini Allah ya, kami ini ya. Termasuk Allah juga ya. Berarti Jibril bisa juga loh memberi kehidupan dan menciptakan. Oke, sebentar Max. Sebentar. Kamu tadi mengatakan, Max, tadi kamu mengatakan bahwa Allah itu tidak punya roh. Benar ya? Kamu tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak punya roh. Bukan roh. Beda loh. Bukan roh. Allah bukan roh ya. Allah punya roh enggak? Kan kamu tadi mengatakan Allah itu daya hidup. Itu sesuatu yang berbeda dengan makhluknya lah, kita bilang seperti itu. Enggak, jadi apa itu zat? Enggak, ulama Islam itu mengatakan spirit is not one of the attribute of Allah.
Jadi roh itu nggak ada pada diri Allah. Iya, makanya tadi kan sekarang Max saya mengatakan. tanya, iya, Allahmu nggak punya daya hidup, berarti mati dong. Bedanya apa sama patung berhala? Nah, Saya- Sofi, sebentar, Max, sebentar, Max, sebentar. Ini enggak, ini saya. Sebentar Max. Tadi kamu mengatakan Siap. bahwa Allah itu tidak ada roh, tidak roh gitu ya. Bukan, Tapi di sini kan Pak. bukan roh, ya. Lalu kami tiupkan dalam kurung roh dari kami. Berarti kan dia punya roh. Dia adalah roh. Ya makanya saya bilang. Lalu kami tiupkan itu dalam kalau kurung roh saya- dari kami. Bentar dulu, Max. Kita bahas pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa ya, biar semua juga bisa mengerti. Kita satu ayat ini aja, makanya Al-Quran ini sebenarnya enak buat dibahas ya. Jadi nggak usah bahas-bahas Alkitab. Lalu kami tiupkan dalam kurung roh dari kami. Kami ini kan Allah ya. Benar ya? Nah, berarti Allah itu punya roh. Tadi kamu katakan Allah itu tidak ada roh. Mana yang benar ini sekarang? Coba, silakan. Ini Pak siapa nih? Oh. Pak King David apa siapa? Chiller saya. Bro Chiller. Ya. Gini aja ya. Yang saya maksud itu adalah bahwa biasanya yang menjadi perdebatan itu dalam Islam salah satunya apakah roh itu ciptaan atau bukan, biasanya seperti itu. Jadi maksudnya adalah kalau saya melihat roh itu adalah dia ciptaan, artinya sebagai makhluk. Ada kalau makhluk ini di Islam kan pasti kita berpikiran semua ciptaan atau makhluk itu adalah kepunyaan dia, kepunyaan Allah sendiri. Artinya Allah pasti memiliki dalam hal ini, tapi dia bukan roh, paham nggak? Gini loh, aku tanya dulu ya, sebentar teman-teman ya. Roh itu Silakan. ciptaan makhluk. Kamu bilang? Pendapat Halo? saya. Enggak, gini, Iya, berarti benar. kalau roh itu makhluk, berarti kita dimasukin makhluk lain dong. Pendapatnya dia, Bu. Pendapatnya dia. Enggak, maksud aku begini loh, ada makhluk diciptain roh. Terus makhluk ini dimasukin lagi ke kita, makhluk lainnya. Ini kan kayak sandwich namanya. Ya, Ih, zombie, Bu. Makhluk Itu dimasukin zombie. makhluk. Bukan, Zombie gini itu loh, zombie. Gini loh teman, misalnya nih ya, siapa ya, misalnya nih Allah menciptakan makhluk, roh ini namanya si Yuni gitu ya. Nah, si Yuni ini dimasukin lagi ke ciptaan Allah yang namanya si Max. Ya Max kemasukan si Yuni dong. Iya, Gimana makhluk. ini? Makhluk masuk ke dalam makhluk. Gimana Ada tuh? makhluk masuk ke dalam makhluk. Nggak apa-apa. Itu kan perspektif. Gimana? masing-masing. Gimana? Coba jelaskan. Gimana itu? Kamu jelasin dulu Ya, gitu loh. ya kan nggak harus sama, nggak harus sama. Max jangan-jangan Gini. yang di dalam kamu itu bukan dirimu Makanya- loh Max. Maka coba Kamu kemasukan makhluk lain. Sofi. Ya, dikasih waktu dulu saya menjelaskan. Tadi kan poinnya bahwa perspektif apa sih roh, walaupun memang sedikit, ya kan, literasi di Al-Quran menjelaskan tentang roh. Tapi tidak bukan berarti sangat sedikit, tapi lumayan. Saya sih lumayan. Makanya makna roh sendiri kalau kita simpulkan itu sebagai energi. Bagi siapa? Bagi Isa sendiri, ya kan? Tapi juga bagi manusia. Ini mungkin salah satu jawaban buat Bu Sofi. Secara umum manusia pun itu diciptakan sama posisinya seperti Isa. Artinya tidak hanya Isa yang ditiupkan rohnya. Dalam Al-Hijr surat 15 ayat 28 sampai 29 sama. Ketika fasawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, disebutkan itu. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, nanti kejadian manusia, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya. Artinya roh ini sebagai energi bagi manusia, ya, artinya manusia tanpa roh nggak bisa apa-apa. Ini sebagai energi. Kalau Pak Max, ini juga coba ada dibaca. surat 3. Coba sebentar, yang ayat 29 tadi Pak Max, coba dibaca, tapi yang dalam kurungnya jangan dibaca. Baik, yang mana nih? Yang surat Yang Al-Hijr? 29 yang 29. Ya. Dalam kurungnya kan itu tidak ada tertulis dalam bahasa Arab ya, itu interpretasi ya. Kamu baca, tapi yang dalam kurungnya jangan dibaca. Ya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, Enggak, kejadiannya jangan dibaca. rohku. Ya, enggak, aku enggak baca. Ah, Oh, yang ini menyempurnakannya. Oke, dan Ah. aku meniupkan rohku ke dalam rohku. Ya.
Betul. Iya, itu ada kata dalam penciptaan. Wah, ini udah ditambah-tambah, ini nggak boleh nih nambah-nambahin firman Tuhan nih. Wah, umat dalam kurung ini. Wah, Ya, silakan makanya umat dalam kurung. kalau dalam Al-Quran diperhatikan itu rahasia. Artinya kita hanya bisa saya pribadi ya coba menganalisa. Oh, ini adalah pendapat saya. Artinya roh ini memang nggak masih apa-apa dalam sih. perdebatan karena saking Tapi sedikit. kalau Gitu ya, kan. tapi di dalam Alkitab Tuhan itu Bapa segala roh. Jadi semua roh itu dari Dia, keluar dari Tuhan. Gitu, makanya mungkin. kekal abadi Ya kita. kan? Ya kalau dalam Islam tidak, kan nggak apa-apa. Ya kan beda kan jadi rame ya kan. Betul nggak Bu Sofi? Kalau nggak beda nggak rame dong. Ya, Oke, nggak apa-apa, boleh Kak. lanjut kan nih? Teruskan dulu, nanti kan kita akan bahas biar netizen melihat perbedaannya. Baik, baik. Saya lanjutkan lagi sedikit. Ini penjelasan mengenai bahwa tidak hanya Isa, manusia yang lain pun sama roh. Dalam tadi surat Al-Hijr, kemudian juga dalam surat Sot 71 72 hampir sama itunya. Kemudian dalam surat As-Sajdah pun sama. Oke, yang kedua, makna daripada roh itu adalah Enggak, kamu jangan kesini malaikat dulu. dan Jibril. Mana surat Artinya, As-Sajdah sama? oh, siap. Mana dikatakan dalam surat As-Sajdah? Dilihatin dulu surat As-Sajdahnya. Nih, Sajdah surat 32 8 sampai 9 Bu Sofi. Di ayat 9-nya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Dia menciptakan Adam dari tanah liat. Kemudian ayat 8, jangan turun dulu. Dia menjadikan semua keturunan Adam dari air mani hina. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak diciptakan dari air mani hina? Nanti kita bahas, kita kan lagi membahas tentang roh, ya. Nanti kita. Tidak. Kamu kan mengatakan Yesus sama-sama kita. Enggak, Pak. Ini loh dikatakan semua yang diciptakan dari hubungan biologis antara wanita dan laki-laki, hubungan seksual, diciptakan dari air mani, itu hina. Semua manusia hina, Pak. Nah, kecuali Yesus. Yesus tidak diciptakan dari air mani laki-laki, tapi Adam merupakan kalimatullah sebentar. Adam nggak dilahirkan. Adam kan manusia pertama. Kan kamu baca ayat itu juga? Kamu baca surat As-Sajdah ayat itu juga? Enggak, gini loh. Al-Quran bilangnya, gini. Innama sala'isa Kamu nggak lengkap. Kamu baca ayat 7 dong. Kamu buka surat As-Sajdah ayat 7. Bahwa manusia pertama, dia memulai penciptaan Adam. Kamu nggak sertakan kan ayat 7-nya kan? Dia memulai penciptaan dari apa? Dari tanah liat, dari debu tanah. Kemudian semua keturunan Adam itu nggak dari tanah liat lagi, Pak. Semua itu dilahirkan dari air mani yang hina. Nah, kenapa pertanyaan saya 2000 tahun yang lalu ada seorang manusia yang tidak dilahirkan dari air mani yang hina, tetapi merupakan kalimatullah alqaha ila Maryam, yaitu firman Allah yang turun ke dalam rahim Maryam dan merupakan rohullah atau roh Allah itu sendiri yang di dalam rahim Maryam. Bahkan Yahya Pembaptis atau Yahya yang Nabi Yahya ya, anaknya Zakaria, itu di dalam Quran sujud. Bayangin, Nabi Yahya yang masih berusia 6 bulan di dalam kandungan itu menyembah kepada Isa. Karena Isa ini bukan dari air mani yang hina, sehingga disembah oleh Yahya Pembaptis. Itu pertanyaan saya, nggak bisa kalian jawab. Baca tuh. Ya, nah tapi nggak apa-apa. Itu sebagai intermezzo. Ya, kamu lanjutin. Kamu lanjutin dulu. Benar. Nggak gini, kamu lanjutin dulu presentasi kamu. Aku kasih kamu kesempatan. Tetapi aku mau menegaskan bahwa Yesus tidak sama dengan kamu dan saya. Kamu dan saya itu dari air mani yang hina. Ya, Yesus itu adalah firman Allah. Kan asik, Bu. Yesus, bentar. Bahkan Yahya Pembaptis itu membenarkan firman Allah, yaitu Nabi Isa. Itu ada di dalam Quranmu. Ya, jadi Isa itu adalah firman Allah. Oh, boleh nanti kita bahas surat apa itu. Ya, jadi penciptaan boleh saya lanjut yang kamu katakan. Ya, Isa tuh nggak sama ya dengan kita, beda. Yesus beda ya, silakan. Oke, saya lanjutin dulu deh. Yang kedua, makna daripada ruh, perspektif Al-Quran, itu adalah malaikat dan Jibril ya. Ini malaikat Jibril. Saya coba entar saya cek. Apakah termasuk malaikat juga sebut roh ya. Contoh misalkan dalam Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 87. Roh dan Roh Kudus itu sama nggak? Wa ayyadnahu bi ruhil. Enggak, aku tanya, roh dan Roh Kudus itu sama nggak menurut kamu? Roh dan Roh Kudus. Roh dan Roh Kudus itu sama apa? Ya. Jadi nah, yang kamu jelaskan ini apa? Ya, yang kamu jelaskan ini roh apa Roh Kudus?
Nah, saya kan menjelaskan tentang tinjauan Al-Quran, tentang ruh dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa. Dia ada menunjuk ke apa aja sih? Gitu kan? Tadi kan menunjuk dia sebagai daya hidup atau energi. Artinya manusia tanpa roh, ya kan? Itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mati. Maka dia sebagai energi. Tapi di ayat yang lain bahwa ruh atau ruah itu menunjuk kepada malaikat. Ya, kepada malaikat dan lebih spesifik lagi malaikat Jibril. Contoh misalkan dalam ayat Baqarah ini menunjuk kepada malaikat Jibril. Gitu ya. Saya bacakan artinya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus dalam kurung Jibril. Ya, ini menunjuk kepada malaikat Jibril. Dan di beberapa, kalau salah ada 3 kali disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan tentang Roh Kudus. Ya, siapa namanya untuk yang menunjuk kepada malaikat Jibril. Tapi di ayat yang lain dia tidak spesifik kepada. Oh, ini contoh Al-Baqarah juga ya 253 menunjuk kepada malaikat Jibril juga. Pak. Nah, sini betul 3 kali. Coba ayat yang tadi, Pak. Coba ayat yang tadi, Pak. Yang menunjuk kepada Jibril tadi, Pak. Yang dalam kurung Jibril itu Roh Kudus itu, Pak. Yang pertama ini ya. Oke, ini. Dari mana tahu di situ bahwa itu adalah Roh Kudus itu adalah Jibril, Pak? Sementara di ayat aslinya tidak ada Jibril itu, Pak, tulisannya. Dari mana tahu, Pak, itu Jibril? Dari mana tahu malaikat Jibril gitu maksudnya? Iya, itu kan dia dengan Roh Kudus dalam kurung sih. Jibril. Hah? Dari Nabi Muhammad? Ya. Hah? Bukan, di sini kan disebutkan, maksudnya, Pak. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Sebenarnya yang diperkuat dengan Rohul Kudus ini adalah Isa. Isa itu pernah ketemu dengan Jibril nggak, Pak? Kalau di Al-Quran? Ya kalau salah Al-Quran sih saya bisa menyimpulkan ketemu ya, artinya kan tugas daripada. Enggak, di mana Isa itu ketemu dengan Jibril, kemudian ngobrol dengan Jibril. Kalau di sini kan kalau kita katakan dia dengan Roh Kudus dalam kurung ini interpretasinya adalah Jibril gitu, Pak ya. Kan begitu. Sementara di ayat itu kan tidak ada dituliskan Jibril di situ, tapi ditambahin dalam kurung Jibril. Sekarang pertanyaannya, kalau ini memang Jibril, di Al-Quran, di ayat mana Isa itu berbicara dengan Jibril, seperti Muhammad berbicara dengan Jibril, Pak? Sebentar. Coba cek dulu ya. Sebentar. Saya secara spesifik. Sebentar gini. Kalau nggak ada berarti itu. Enggak, maksud saya begini, Pak. Kalau nggak ada berarti ya itu tambah-tambahan aja gitu loh, Pak. Maksudnya. Gini. Karena di situ kan tidak ada dikatakan bahwa Roh Kudus itu dalam kurung Jibril, nggak ada. Roh Kudus saja di situ disebutkan. Kalau misalnya memang Isa itu diperkuat dengan Jibril, yang dalam hal ini adalah Roh Kudus, tentunya Isa itu pernah ketemu dengan Jibril, Pak. Sama seperti Muhammad itu diperkuat oleh Jibril, sehingga memang ada pertemuan antara Muhammad dengan Jibril di dalam gua-gua yang gelap, gitu kan? Kan begitu, Pak. Oke, Pak, silakan tanya ke saya. Iya, makanya saya tanya ke Bapak, di mana di Al-Quran itu yang menyebutkan bahwa Isa itu, ya katakanlah ditemani oleh Jibril, kemudian ketemu dengan Jibril. Ada nggak, Pak? Ya kalau saya maknai kata wa'ayyadnahu dikuatkan ini berarti artinya dalam perjalanan dakwah lah bisa bilang, ya kan? Dalam perjalanan dakwah Nabi Isa pada saat itu, ya memang beliau dikuatkan. Ya, di mana, Pak, disebutkan ayat saya ya. Interpretasi. Bukan. Maksud saya, Pak. Ya, maksud saya di ayat wa'ayyadnahu. Ya, maksud saya begini, Pak. Maknanya dikuatkan, artinya dia ditemani. Nah, ya, itu maksud saya, Pak. Tidak ada. Setuju.
ngobrol misalkan. Berbeda dengan dalam Al-Quran ketika bertemu dengan Nabi Muhammad ya. Ya, maksud saya begitu. Berarti kan interpretasi Bapak dan Bapak juga tidak bisa membuktikan karena di Al-Quran tidak ada Isa itu katakan ditemani oleh Jibril atau didatangi oleh Jibril, kan tidak ada gitu loh Pak. Berarti dia bukan Rohul Kudus ini dalam kurung Jibril ini. Ketika dimanai Jibril, menurut Bapak keberatannya di mana? Baca Pak, baca sebentar. Bukan keberatan Pak, kita membaca konteks kalimat aja. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia ini, perkuat Isa kan Pak, dengan Rohul Kudus atau Jibril, kan gitu Pak. Berarti kalau misalnya Bapak nih, Pak Max, sebagai seorang katakan petinggi, kan diperkuat dengan bodyguard yang melindungi Bapak, yang menemani Bapak, gitu kan Pak. Nah, tentunya di Al-Quran ini juga kan harusnya menyebutkan bahwa Isa itu sedang dengan Jibril kah, bercakap-cakap dengan Jibril selaku yang memperkuat dia, gitu loh Pak. Tapi kan tidak ada. Ya. Ya, kalau saya sih yang Bapak sampaikan, sih harusnya sudah menjawab ya. Orang bodyguard itu tidak mungkin tidak bercakap-cakap lah, bisa diulang seperti itu. Ya, artinya yang menjelaskan mengenai ada pembicaraan, saya mohon maaf, mungkin lupa atau mungkin saya belum menemukan ya. Hanya coba Bapak cari di seluruh Quran Bapak, ada nggak Isa itu bercakap-cakap dengan Jibril, tanya jawab dengan Jibril gitu Pak. Supaya bisa memperkuat banyak dalam riwayat kan saya mungkin coba ya di hadis Bapak juga riwayat ya, tapi mungkin Al-Quran kan nih buat saya lebih lebih kuat lah seperti itu posisinya. Ya. Mungkin sementara itu ya mengenai, boleh saya lanjut Pak? Makna roh dalam suci Al-Quran ya. Silakan. Baik. Tidak apa-apa ya Pak, diskusi seperti ini. Kalau kita ada yang kurang jelas, Pak Max, nggak apa-apa kan kita diskusi seperti ini. Ada yang kurang jelas, kita potong gitu ya Pak. Nggak masalah Pak. Saya mungkin nanti 5 menit lagi kayaknya maghrib, mungkin ntar saya maghriban dulu nanti bisa saya lanjut. Oh, nggak boleh lewat itu Pak. Pak, kalau maghrib itu nggak boleh lewat ya? Oh, maghrib kebetulan waktunya paling pendek ya. Oh. Jadi mungkin nanti boleh lewat tuh. Oh, nggak boleh lewat. Dikit-dikit. Lanjut Pak Mas. Oke, siap. Nah ini kita lanjutkan lagi ruh atau kata-kata ruh yang dipergunakan dalam Al-Quran. Tadi kepada malaikat Jibril, tapi juga kepada malaikat. Artinya selain Jibril pun dimanai ruh. Misalkan dalam surat surat 15. Rafi'ud darajat dur arsh yulqirha min amrihi. Ini maknanya lebih ke malaikat secara umum. Tampilkan lagi Pak Lidara ayatnya Pak. Ini lebih lanjut. Lanjut. Ya, silakan. Oke, ini misalkan dalam Al-Ma'arij ya. Surat ke-70 ayat 4, ta'arujul malaikatu warruh. Ya, para malaikat dan Jibril. Ini roh menunjuk pada Jibril kalau yang ini. Di malaikat dan Jibril. Kemudian juga sini juga bukan Rohul Kudus. Bukan Rohul Kudus Pak di situ Pak, roh aja. Roh, malaikat dan ruh. Bukan Rohul Kudus. Bukan ya? Bukan Rohul Kudus. Berarti beda dong tadi Pak ya? Gini. Saya ulang sedikit ya. Jadi ar-ruh itu sendiri itu bisa bermakna spesifik malaikat Jibril. Biasanya memang selalu diikuti dengan kata kudus. Tapi Al-Quran juga menyebutkan kadang-kadang tidak tanpa Al-Qudus. Contoh misalkan dalam surat Al-Qadar ini. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya kan pada malam ini. Oke, Pak Max. Turun para malaikat dan ruh. Jadi beberapa ahli tafsir menyebutkan ruh di situ adalah maknanya Jibril. Oke. Dengan saya boleh tanya, Pak Max, saya boleh tanya satu ya. Siap. Ruh ya berarti ruh. Tadi Pak Max katakan ruh
Ruhul Kudus itu Jibril, ya, malaikat, ya. Betul nggak? Sebentar, ya? saya ada ngobrol sedikit ya sama anak sebentar. Oh. Oke, silakan. Tes. Iya, kelihatan, pendengaran, Pak. Pak Max kalau silakan. bingung pegangan, Pak. Oke, sebentar. Dengar nggak, Pak? Sebentar, Pak Timothy, sebentar. Boleh Dengar. Oke, Pak Max, tadi Pak Max katakan Ruhul Kudus itu adalah malaikat, betul? Khususnya spesifik Jibril, benar nggak, Pak? Ya, artinya malaikat Jibril itu tidak selalu sih tadi. Artinya dalam 4 ayat disebutkan dengan Ruhul Kudus. spesifik Ruhul Kudus. Tapi di beberapa ayat yang lain, kadang-kadang cuman dengan apakah Pertanyaannya, hanya Jibril saja yang disebut Ruhul Kudus karena dia malaikat, atau seluruh malaikat itu disebut Ruhul Kudus? Sepengetahuan saya, kata itu sendiri makanya tadi maknanya kan banyak, iya kan? Tergantung konteks, jadi harus dilihat konteksnya, berbicara tentang apa. Nah, kalau misalkan contoh di ayat yang Al-Qadar ini, ya kan, tanazzalul malaikah, ya, malaikat turun, waruh. Nah, di sini hampir sekian banyak mufasir itu kalau dibuka, ar-ruh ini menunjuk pada Jibril, walaupun di sini tidak ada kata kudus, gitu ya. Jadi kalau para malaikat sih, sebentar, Pak Max, saya nggak bicara Al-Qadar ini. Tadi Pak Max tadi katakan Ruhul Kudus itu malaikat, kan, betul nggak? Mungkin saya salah. Ya, malaikat spesifik aja, Jibril. Spesifik hanya khusus Jibril. Kalau disebutkan Ruhul Kudus, ya, itu spesifik malaikat Jibril. Ya, Ruhul Kudus spesifik malaikat Jibril, kan, berarti begitu ya? Ya, para ahli tafsir tuh saya bisa bilang hampir muttafaq alaih, bisa bilang hampir jumhur mufassirin itu semua merujuk pada siapa namanya? Berarti malaikat Israel juga nggak disebut Ruhul Kudus dong? Disebut Ruhul Kudus. Berarti hanya Jibril katanya. Khusus Jibril. Oke, sekarang saya mau tanya Pak Max. Ya. Bedanya Roh Kudus dengan roh itu apa? Bedanya Roh Kudus dengan roh itu apa? Pan roh, Pak. Ruh. Pan roh. Ya, oke. Ruh Kudus. Ruh Kudus dengan roh itu apa bedanya? Ruhul Kudus, Pak. Di dalam dia nggak ada Ruhul Kudus. Kan Ruhul Kudus kan? Ya, Ruhul Kudus tadi kan dia bilang kan Jibril. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, Ruhul Kudus itu dengan ruh saja bedanya apa? Kalau Ruhul Kudus itu spesifik menunjuk kepada malaikat Jibril. Tapi kalau kata ar-ruh itu tergantung konteksnya. Tadi kan yang tadi di atas. Fungsinya Ruh Kudus. Ya, fungsinya Ruhul Kudus itu yang dikatakan Jibril untuk apa? Ruhul Kudus atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ruh itu ya roh, bisa juga maknanya dari asal kata roh juga. Roh apa ruh? Roh apa ruh? Al-Qudus itu suci. Tadi katakan Ruhul Kudus. Bukan Roh Kudus, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu fungsinya menjadi nama daripada seorang yang namanya Jibril, itu fungsi untuk apa? Tugas utamanya malaikat Jibril adalah memberikan wahyu. Dan dia dikenal sebagai dalam tanda kutip pemimpin para malaikat. Pertanyaan saya yang kedua. Malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya? Dalam beberapa hadis sih disebutkan cahaya. Saya tidak menemukan dalam Al-Quran. Oke, cahaya. Satu. Yang kedua dari apa? Ada yang menunjuk ke cahaya ya. Ada yang bilang memang cahaya, tapi bisa memaknai itu karena hampir sama dengan teman-teman Kristiani bahwa kenapa disebut dengan cahaya, karena menuju kepada ada setan pun memang dia jatuh dari asalnya malaikat juga ada. Tunggu dulu. Tadi jadi sebutan malaikat itu dari cahaya.
Saya sih sudah mencoba mencari dalam Al-Quran, termasuk juga dalam hadis. Saya pernah meng-cross-check, coba meneliti. Saya belum menemukan ya. Walaupun memang secara umum belum menemukan. Banyak yang menyebutkan itu tercipta dari cahaya. Berarti yang berbeda hanya Jibril adalah Ruh Kudus, Ruhul Kudus, Jibril. Kalau itu sih confirm. Ruhul Kudus itu ya kan? hampir Confirm. Oke. Ruhul Kudusnya Jibril dengan Allah SWT bedanya apa? Sangat beda lah. Ya, apa bedanya? Ya, sudah pasti dia ciptaan, simpelnya banyak pastinya penjelasan, tapi paling simpel ya dia apa aja perbedaannya, saya pengen tahu. Bedanya apa saja? Ya, malaikat ini kan dia ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ruhul Kudus itu ciptaan Tuhan ya. Tidak diberikan nafsu sehingga apa yang diperintahkan dia menjalankan. Ruhul Kudus itu maha hadir apa tidak maha hadir? Tidak. Dalam bahasa tidak maha hadir. Ya. Ruhul Kudus itu bisa nggak tembus tembok? Ya, namanya kita nggak ngelihat Pak, gimana bisa tahu dia bisa nembus tembok atau tidak ya? Ya kan saya tanya Bapak, kan Bapak bilang tadi Ruhul Kudus. Kalau Ruhul Kudus tuh bisa tembus tembok nggak? Saya tidak. Tapi Bapak juga belum bisa menjelaskan tentang itu ya? Ya, betul. Tentang Ruhul Kudus itu ya. Berarti kesimpulannya Ruhul Kudus itu hanya untuk yang namanya Jibril. Di luar Jibril tidak layak disebut Ruhul Kudus. Bukan Ruhul Kudus. Iya kan Ruhul Kudus kan? Ruhul Kudus itu kan adalah Jibril. Jadi malaikat Israel bukan Ruhul Kudus. Betul. Ya kan? Ada malaikat lagi apa tuh? Yang di kalian tuh malaikat apa lagi? Israfil. Wajib diketahui. Israfil. Itu bukan itu bukan dari Ruhul Kudus. Berarti malaikat Israel itu dari bahan apa? Dibuat dari bahan apa? Saya belum dapat literaturnya. Kertas. Dari bahan apa? Saya dulu satu sama si ini. Dari cahaya apa? Satu boleh. Silakan Pak. Satu dulu. Ini dulu Max, ini yang mualaf ya, Pak Max ya? Bukan Pak, bukan. Oh iya. Ya udah sorry kalau kamu mualaf. Sebelumnya, cuman ya si Ibnu ya. Lanjut Pak Lidara. Saya mau tanya yang lain-lain kok dia bisa mualaf. Iya, kok bisa dia percaya kepada yang di surga ada seks? Mana ada di surga ada seks? Saya mau tanya itu dulu. Lanjut Pak Lidara. Pak Maximilianus ini salah satu pemuda yang tertidur di gua. Dia masih hidup sampai sekarang. Maximilianus PD Efesus ya. Kalau begitu jadi bahwa ruh itu ruh. Nah, Allah meniupkan ruh, kan benar nggak? Betul. Kalau Allah adalah zat, dia bisa mengeluarkan ruh. Ya, dalam beberapa ayatnya seperti itu. Redaksinya meniupkan ruh. Meniupkan berarti Allah meniupkan ruh, berarti Allah punya ruh, kan? Bener? Jadi ruh nggak diciptakan dengan kun fayakun ya? Iya, ditiupkan. Jadi keluar dari diri Allah atau bukan tuh? Saya mau tanya dulu. Saya sih coba menjawab dengan apa yang Assalamualaikum. Iya. Termaktub lah bisa dibilang tertulis dalam Al-Quran sehingga paling tidak referensinya ada. Gitu kan. Yang saya bisa jelaskan. Ini kalau roh itu makhluk dan diciptakan, berarti roh kan diciptakan dengan kun fayakun, bukan ditiupkan. Iya, itu yang saya mau tanya. Makanya karena yang saya bingung, Pak Max, ya maaf ya, boleh dong saya tanya ya. Boleh dong ya. Makanya saya bingung, Allah itu kan zat. Kemudian dia meniupkan ruh. Nah, apakah ruh itu dia ciptakan dulu, baru dia masukkan ke dalam Isa, atau dia tiupkan keluar dari dirinya dia, ruh itu? Itu yang saya mau tanya.
Kira-kira bagaimana menurut Pak Mas? Jawaban saya sama seperti yang tadi, artinya saya mencoba menjawab dengan telatur yang saya temukan. Kalau itu mungkin sih lebih cocok ke ayat yang tadi saya sempat sampaikan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa yang aku berikan ilmu kepada kalian hanya sedikit. Itu termasuk yang Allah tidak sampaikan pengetahuan mengenai bagaimana dan seperti apa. Artinya kan banyak, tidak hanya ruh saja, banyak rahasia makhluk mungkin bisa dibilang yang kita belum tahu, termasuk di antaranya roh. Berarti tidak tahu ya bahwa zat itu bisa mengeluarkan ruh. Tapi yang aneh bagi saya, kok bisa Allah meniupkan ruh, padahal dia bukan ruh, dia tidak dan tidak punya ruh. Ya, dan tidak punya ruh, bukan ruh, tapi bisa mengeluarkan ruh. Gombal gambul. Bentar, Pak Timothy. Berarti analoginya begini. Tukang roti, bentar Pak, tukang roti, tapi dia mengeluarkan tahu. Padahal dia bukan tukang tahu. Dia mengeluarkan tahu. Jadi aneh. Itu sih bagi saya aneh terus terang. Bahwa kalau di dalam Alkitab, Yahweh atau Bapa Adonai itu adalah ruh. Makanya dia bisa mengeluarkan ruh. Dia bisa meniupkan ruh kepada Adam ketika diciptakan. Dia meniupkan ruh dan Adam hidup karena dimasukkan, ditiupkan kekuatan atau sumber kehidupan. Kejadian 2 ayat 7. Iya, kalau tidak punya ruh, kok dia bisa memberikan ruh yang adalah energi sumber kehidupan. Ini yang aneh saya. Dan itu rahasia memang, Pak. Itu rahasia dan dia tidak tahu. Dia tidak seperti tahu. Seperti kata Madia, itulah keistimewaan Islam. Oke, Pak Max, lanjut silakan Pak Max. Masih ada yang mau Ya, tapi itu seperti juga yang saya katakan, Pak. Oke. Muslim itu bisa berkata-kata tanpa otak, Pak Lidera. Muslim itu bisa berkata-kata tanpa otak. Ya, itu. Oke, biar kita yang ketiga, lanjutkan, silakan. Lanjutkan ya. Mana yang ketiga? Lanjutkan. Al-Quran mendefinisikan tentang ruh itu Al-Quran itu sendiri. Contoh misalkan dalam surat An-Nahl 16 ya, dalam 16 ayat 2. Yunazzilul malaikatu birruh min amrihi ala may yasha'u min ibadi. Dia yang menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya. Ini mana ruh? Sebagian mufassir lebih menyebutkan itu adalah Al-Quran sendiri. Kemudian misalkan dalam surat Asy-Syura 42 ayat 52 ya, surat 42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dalam Al-Quran. Ini dalam kurung ini artinya tafsir daripada mufassir gitu ya. Kemudian Maaf, Pak Max, saya mau tanya sebentar Pak Max. Silakan. Boleh Pak Max bisa memahami ilmu Al-Quran belum? Seberapa Pak Max bisa menjelaskan itu? Untuk ilmu memahami Al-Quran. Ya, mungkin saya sempat dapat sih 6 SKS Pak, Ulumul Quran. Sebentar. Ini siapa? Kemudian siapa Pak? Yang bertanya siapa? Yang bertanya ke Pak Max siapa ini? Yang bertanya kepada Pak Max siapa? Saya Muhammad Taufik. Oh, Pak Muhammad Taufik. Silakan Pak Muhammad Taufik, silakan. Sebentar. Sebelum Pak Muhammad Taufik, sebentar Pak Lidara. Ya. Tadi ruh itu malaikat. Sekarang ruh di sini Al-Quran. Oh, sebentar gini. Mana yang mau? Saya minta penjelasan dulu dari Pak. Oke, sebentar. Biar Pak Ciler, saudara dari Pak Max sendiri mau bertanya kepada Pak Max. Ya, silakan Pak Muhammad. Jadi memahami Al-Quran kan harus ada ilmunya Pak Max ya? Ya betul Pak, betul banget. Seberapa luas dan berapa ilmu yang Pak Max kuasai untuk bisa memahami Al-Quran? Kalau itu saya nggak bisa menilai ya Pak. Tapi yang saya sampaikan paling tidak ada dasarnya minimal, ya kan? Minimal. Oh, tidak boleh Pak. Pak Max tidak boleh seperti itu. Sebentar. Jadi ya Pak Max. Saya apa yang saya sampaikan itu minimal dalam arti yang tertulis dalam di Depak pun
memaknai seperti itu. Contoh misalkan saya sebutkan Jadi, roh itu tidak mana boleh, Al-Quran. tidak boleh. Al-Quran Ya, itu nggak tidak apa-apa. boleh dipatokkan dengan terjemahan dari Jepang. Oh, Jadi jadi harus dari mana, harus Pak? memahami. Dia harus memahami semua ilmu Al-Quran. Dan kemudian untuk gitu. yang saudara yang dari Kristen, apa untungnya ini untuk hal-hal seperti ini didiskusikan atau didebatkan? Apakah nanti tidak timbulnya hanya hujatan kemudian bisa menimbulkan ketidaksukaan atau dan lain-lain? Maaf Pak, saya perlu Pak King David, tolong berdengung. Bapak-bapak, Oke. saya izin sholat dulu sebentar ya. Oke, baik, Sambil baik lanjut Pak. dengan Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih Pak Maximilianus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Mek.